Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, hari ini saudara, kita kembali memulai kehidupan kita dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita minta terus penyertaannya Tuhan, supaya kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini saudara, kita akan membaca satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saudara, yang berkata begini: atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Suatu hari ketika saudara pergi ke satu tempat, ke mall dan tempat-tempat yang lain, dan ketika saudara berjalan di mall, lalu saudara melihat satu benda yang menarik, saudara beli. Lalu ketika saudara masuk ke toko itu dan saudara mulai lihat, maka pada saat ketika saudara membayarnya, pada saat itu benda itu, barang itu bukan lagi menjadi pemilik dari toko itu, saudara, tetapi sudah menjadi milik pribadi saudara. Ya, kenapa? Ketika saudara sudah bayar lunas pada saat itu, saudara, maka sudah terjadi perubahan, perpindahan hak kepemilikan, saudara, antara dari pemiliknya, saudara, dari si toko itu menjadi pemiliknya, si pembeli itu, saudara. Saudara tahukah bahwa dulu kita ini, pemilik sepenuhnya hidup kita ini adalah kuasa-kuasa kegelapan, yaitu iblis, setan, saudara. Tetapi karena kasih anugerahnya Tuhan, ya, dia turun ke dunia dan dia rela mati di kayu salib. Lalu ketika dia mati di kayu salib, saudara, dia membayar lunas setiap manusia yang ada di kolong langit ini, setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Alkitab katakan, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika dia berkata sudah selesai di kayu salib, maka pada saat itu penebusan dosa, saudara, yang sudah dikuasai berabad-abad lamanya dari penguasa-penguasa iblis setan dalam kehidupan manusia, pada saat itu lunas dibayar, saudara. Dan kita yang percaya kepadanya bukan lagi menjadi milik dari penguasa-penguasa kegelapan, tetapi kita menjadi milik Dia yang menciptakan langit dan bumi. Katakan amin. Namun saudara, di ayat ini Rasul Paulus katakan, ketika kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, dia inginkan, saudara, dianjurkan, karena itu dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gitu, saudara. Artinya kalau kita baca ayat ini, saudara, jangan lagi biarkan hidup kita, tubuh kita ini, saudara, kita persembahkan untuk hal-hal yang jahat, untuk percabulan, untuk hal-hal penyembahan berhala, untuk hal-hal yang lain, saudara. Tetapi Paulus inginkan, Tuhan juga inginkan supaya setiap kita mempersembahkan tubuh kita, saudara, kepada Kristus untuk hal-hal yang baik, saudara, hal-hal yang berguna, hal-hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Dan yang terutama, saudara, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat yang pernah kita lakukan, saudara. Karena itu di dalam Roma yang kedua dikatakan 12, dikatakan begini, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, dikatakan, saudara, dengan sangat jelas, saudara, supaya kita mempersembahkan tubuh kita, saudara, menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, ya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya berdoa pagi hari ini, saudara, jangan lagi kita mencemarkan tubuh kita, saudara, untuk hal-hal yang berbau dosa, karena engkau sudah ditebus dengan harga yang lunas, saudara. Tetapi persembahkanlah tubuhmu itu untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.